Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pandangan sebagian kaum orientalis tentang tasawuf. Orientalis ngerti ya? Orientalis itu adalah orang-orang barat yang belajar tentang timur, oriental. Tapi timur ini kemudian difahami sebagai Islam. Orientalis artinya adalah orang non-Islam, orang barat yang belajar tentang Islam, kemudian membuat kesimpulan, membuat teori, membuat analisis tentang Islam. Sebagian orang orientalis, terutama orientalis klasik, sebagian tidak semua ya, sebagian orientalis, khususnya orientalis klasik, bukan yang baru, yang modern atau kontemporer, itu ada yang menilai bahwa Islam itu tidak punya tasawuf. Sebagian mereka menganggap Islam itu tidak punya tasawuf. Apa yang kemudian dikenal sebagai tasawuf Islam, kata mereka, itu adalah diadopsi dari luar Islam. Pendapat ini kita juga tahu sebagian dari masyarakat Islam kemudian ada juga yang kemudian sependapat dengan mereka, yang kemudian menganggap tasawuf itu bid'ah. Tasawuf itu tidak, Islam tidak punya tasawuf, tasawuf itu bid'ah. Itu sebetulnya kan mirip dengan sebagian orientalis tadi. Jadi saya ingin menyampaikan pendapat-pendapat ini. Sebagian orientalis ada yang menilai, menganggap, mengatakan, menyimpulkan bahwa Islam itu tidak punya tasawuf. Apa yang kemudian disebut sebagai tasawuf dalam Islam menurut mereka itu sesungguhnya hanyalah diadopsi dari luar Islam. Hanya kemudian mereka berbeda pendapat, tidak sepakat. Kalau Islam tidak punya tasawuf dan kemudian mereka mengatakan tasawuf itu dari luar Islam, pertanyaannya adalah dari mana tasawuf itu diambil? Dari Islam, luar Islam yang mana? Mereka kemudian berbeda pendapat. Dalam konteks ini setidaknya ada 4 pendapat dan saya akan menguraikan satu-satu. Jadi pendapat sebagian orientalis yang mengatakan asal-usul tasawuf Islam itu terbagi menjadi 4. Pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa tasawuf Islam itu adalah bersumber dari ajaran Majusi dan Persia. Statement ini, kesimpulan ini disampaikan oleh seorang orientalis Belanda namanya Reinhard Dozy. Dia lahir tahun 1820 dan wafat tahun 1883, berarti abad ke-19. Reinhard Dozy ini seorang orientalis Belanda itu mengatakan bahwa Islam itu tidak punya tasawuf. Apa yang disebut tasawuf Islam adalah diambilkan dari atau bersumber dari Majusi dan Persia. Apa alasannya dia mengatakan itu? Ada 2 alasan, ada 2 argumen yang dia sampaikan. Pertama adalah menurut dia karena masyarakat Iran atau Majusi yang ada di Iran itu tetap memeluk agama dia meskipun daerah Iran telah ditundukkan oleh Islam. Anda ingat Islam masuk wilayah Persia itu masa Khulafaur Rasyidin, khususnya adalah Umar bin Khattab. Tetapi ketika Islam masuk ke Persia, masuk ke Iran, mereka dibiarkan aja sesuai dengan agama dia, tidak harus kemudian memeluk Islam. Silakan aja mereka beribadah sesuai dengan Islam, hanya menawarkan dakwah agama tapi tidak memaksa. Karena Islam tidak memaksa agama dan keyakinan kepada penduduk yang didudukinya, maka agama Majusi tetap berkembang. Itu satu alasannya Reinhard Dozy. Alasan kedua, dia mengatakan karena kenyataannya, kata dia, beberapa tokoh sufi itu menurut dia awalnya bukan beragama Islam, tapi agamanya Majusi. Artinya ada tokoh-tokoh tasawuf yang awalnya adalah dari para pembesar Majusi. Siapa itu? Memang kita bisa melihat ada tokoh-tokoh seperti Ma'ruf Al-Karhi dan Bayazid Bastami, seorang yang selalu biasanya kita Fatihah ya kalau kita di pondok, kalau kita istighosah atau kita salah satu tokoh tasawuf yang sering dikirim Fatihah adalah Bayazid Bastami.
seorang tokoh luar biasa. Bayazid itu awalnya Majusi, nenek moyangnya Majusi, kemudian setelah itu masuk Islam, sehingga menurut analisnya Dosi sangat mungkin toh ajaran Majusi kemudian dibawa ke Islam toh. Nenek moyangnya Majusi, dia juga asalnya tidak Islam, dia mu'alaf. Karena itu kemudian sangat bisa terjadi agama sebelumnya dibawa ke dalam ini, di dalam agama baru yaitu Islam, sehingga ketika Bayazid itu di dalam Islam kemudian mengembangkan tasawuf, maka sesungguhnya dia tidak meninggalkan agama Majusinya, dia tetap gerakan Majusi itu, pemahamannya Majusi kemudian terbawa di dalam tasawuf. Itu alasan dia. Kalau ini kita kembangkan, sesungguhnya kan ketika sekarang ada beberapa tokoh mu'alaf yang kemudian masuk Islam, maka sesungguhnya kalau kita mengikuti teorinya Renat Dosi, maka mereka perlu dicurigai, jangan-jangan mereka membawa agama lamanya untuk masuk dalam Islam. Itu teorinya. Tentu ini saya cuk aja, guyonan aja, tapi kalau teorinya Renat Dosi ini dipakai kan begitu akhirnya. Orang-orang yang mu'alaf itu sangat mungkin sesungguhnya mereka membawa ajarannya yang tanpa sadar kemudian justru masuk di dalam Islam dan merusak. Itu Bayazid, alasan dia itu. Jadi karena satu, karena Majusi tetap eksis selama Islam masuk ke situ, dan kedua kenyataannya ada beberapa tokoh Sufi yang agamanya awalnya ada Majusi, yaitu antara lain Bayazid Bustami dan Ma'ruf Karhi. Maka kata Reinhard Dosi, tasawuf Islam itu adalah diadopsi dari Majusi dan Persia. Itu satu. Kemudian yang kedua, tasawuf Islam itu diadopsi bukan dari Persia kata sebagian orientalis, tapi diambil dari Kristen. Jadi apa tasawuf Islam itu tidak murni Islam, tapi sesungguhnya tasawuf Islam itu diadopsi dari ajaran Kristen. Ini misalnya disampaikan oleh Ignaz Goldziher. Saya kira sebagian dari kita para mahasiswa cukup apalagi yang mahasiswa studi Quran ya, dengan Ignaz Goldziher, karena Ignaz ini punya buku yang cukup banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Salah satunya adalah metode tafsir Al-Quran. Ignaz yang orientalis asal Hungaria ini mengatakan bahwa tasawuf Islam itu diadopsi dari sumber-sumber Kristen. Satu, itu menurut Ignaz Goldziher, seorang orientalis asal Hungaria yang lahir tahun 1850 dan meninggal tahun 1921. Hal yang sama juga disampaikan oleh Reinhard Nicolson. Saya kira cukup kenal sebagian masyarakat kita dengan Nicolson. Memang bukunya banyak tentang tasawuf yang ada di Indonesia. Ada Mistisisme in Islam yang kemudian diterjemahkan menjadi At-Tasawwuf fil Islam. Ini buku yang biasanya banyak dikaji di UIN, di IAIN, di kajian-kajian Islamic Studies. Orientalis asal Inggris ini yang lahir tahun 1868 dan matinya tahun 1945, juga Asin Palacios, seorang orientalis asal Spanyol. Tokoh-tokoh ini mengatakan bahwa tasawuf Islam itu tidak dari Islam, tapi diadopsi dari luar Islam, yaitu khususnya sumber-sumber Kristiani. Alasannya begini. Pertama, alasannya adalah ada interaksi antara orang Arab dengan orang Nasrani sejak, bahkan bukan hanya setelah Kanjeng Nabi, bahkan sejak zaman jahiliyah. Dan kita tahu salah satu tokoh yang kemudian justru mengungkap tentang alamat kenabian Kanjeng Nabi Muhammad itu kan seorang pendeta Buhaira, seorang Kristen ya, Kristen atau Majusi, Kristen. Begitu juga beberapa tokoh Kristen yang telah memprediksi dan mengakui, memprediksi, meramalkan kenabian Muhammad. Dan di dalam wilayah Arab, di Mekah sendiri, ketika kalau kita belajar sejarah peradaban Islam, tiap tahun siapa yang haji, yang berkunjung ke Mekah itu tidak hanya orang Quraisy, tidak hanya orang Mekah, tapi beberapa ahli kitab juga ikut ke situ. Jadi artinya orang Mekah sebelum Islam mereka sudah berkomunikasi dengan orang-orang ahli kitab, orang-orang Kristen, sehingga karena itu dugaannya adalah Islam itu sudah tahu tentang ajaran Kristen, sehingga karena itu tasawuf itu sebetulnya
bisa saja diadopsi dari situ karena mereka sebetulnya sudah komunikasi dan kenal. Itu alasannya mereka. Yang kemudian yang kedua adalah karena ada kesamaan. Nah, ada kesamaan antara ajaran perilaku dalam olah riyadoh antara orang sufi Islam dengan kehidupan Yesus dan para rahib ahli kitab. Para rahib-rahib yang tidak nikah, yang lebih fokus ibadah, yang riyadoh tiap malam, maka itu mirip. Di Kristen ada ajaran Yesus yang dalam difahami dalam Kristen itu tidak nikah, kemudian riyadoh, dan itu diikuti oleh rahib-rahib. Sehingga dan sesungguhnya di dalam ajaran Kristen ada juga tasawuf. Kita mengenal ada seorang tokoh besar tasawuf Katolik Kristen, namanya Reinhard, Master Reinhard, siapa namanya? Master Ehad, Master Ehad, seorang tokoh besar dalam bidang tasawuf di dalam agama Katolik, yang kalau dalam Islam itu sering disejajarkan, sering dibandingkan dengan tokoh besar sufi Islam, yaitu Ibnu Arabi. Sehingga ada sebuah disertasi di Amerika yang mencoba untuk membandingkan, mengkomunikasikan, mengkomparasikan antara Master Ehad seorang tokoh sufi Katolik dengan Ibnu Arabi, tokoh sufi Islam. Sehingga sebetulnya tasawuf itu tidak hanya dalam Islam, di Katolik juga ada. Karena ada kesamaan itulah, jelas Katolik lebih dulu ya, karena mereka lahir lebih dulu Katolik daripada Islam. Karena ada kesamaan itulah, maka kata Gozier Renat Nicholson dalam Qaul Qadimnya ya, saya bilang Qaul Qadim Nicholson ini karena menjelang akhir hayatnya, kemudian Nicholson ini menulis buku lagi tentang tasawuf dan merevisi gagasan itu, yang kemudian dia mengatakan tulisan saya mengatakan bahwa tasawuf Islam itu dari Kristen itu tidak benar. Kemudian dia meralat statementnya itu. Nah, karena itu ini Qaul Qadimnya, statement dahulunya kalau dalam bahasa fikihnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tasawuf bukan dari Persia, bukan dari Kristen, tetapi dari sumber-sumber India dan Hindu. Ini misalnya adalah pendapat yang disampaikan oleh Horten dan Hotman, seorang orientalis dari Jerman. Ada 3 alasan yang dia pakai kenapa dia menyimpulkan tasawuf Islam itu sesungguhnya adalah diadopsi dari ajaran Hindu dan India, dari sumber-sumber India. Pertama, kata dia, karena penyebaran tasawuf itu awal-awalnya itu adalah berasal dari Khurasan, dan wilayah Khurasan, Persia, Iran sekarang itu masuk wilayah yang dekat dengan dengan India maksud saya. Karena Khurasan itu dekat dengan India, maka sangat mungkin tasawuf Islam itu adalah dipengaruhi atau mengadopsi dari ajaran Hindu dan India. Coba, ini baru dugaan aja sudah menjadi kesimpulan, ini luar biasa. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, yang lebih ini lagi, ada kemiripan. Kata dia gini, ada kemiripan tentang perilaku tasawuf, soal kesederhanaan, memakai tasbih ya, memakai tasbih yang dalam, kalau kita santri kita memakai tasbih, kalau tidak memakai tasbih kayak enggak afdol. Pemakaian hidup gaya sederhana, kemudian pakai aksesoris kayak tasbih dan seterusnya, ini mirip dengan Hindu. Padahal kalau kita ngaji hadis, paling enggak dalam hadis Nawawi, itu kita disampaikan ada sebuah hadis bagaimana ada seorang sahabat yang pakai tasbih dan kemudian di ACC, artinya Nabi tidak menolak. Artinya tasbih itu sebetulnya kan di dalam sahabat juga ada. Nabi kalau dulu beliau menghitung, karena Nabi mengajarkan baca subhanallah misalnya 33 kali, baca ini 33 kali, Allah Akbar, maka beliau kalau menghitung pakai jari kayak kita. Itu kan kayak Nabi dulu begitu, karena belum ada tasbih yang kita. Tapi ada sahabat perempuan yang Anda bisa baca dalam hadis Adhkar Nawawi tentang membaca. Anda bisa baca di dalam hadis bab ini, bab Adhkar
harian. Itu di situ diriwayatkan ada seorang sahabat yang kemudian itu membawa kerikil untuk menghitung tasbih sebagai tasbih kita. Tapi tasbih zaman dulu kan tidak sama dengan kita yang sekarang lebih canggih ya. Ada yang tasbih bagus, kemudian ada yang digital, ada yang macam-macam lah. Itu menunjukkan bahwa penggunaan hitungan, alat hitungan, tasbih itu kan sebetulnya hanya alat hitung. Maka itu tidak hanya sekarang, itu pada masa Nabi juga ada, beberapa sahabat juga ada. Karena itulah Imam Nawawi dalam Al-Adhkarnya kemudian mengatakan wiridan pakai tasbih itu mustahab, disarankan untuk agar hitungan kita tidak salah. Tetapi kalau tasbih tadi dipakai untuk gaya hidup gitu ya, bahasa kita gaya hidup, untuk kalau tasbih kita bagus-bagusan tasbih menjadi gaya hidup dan pameran, itu ya nggak boleh. Tapi sepanjang itu dipakai untuk sarana baca tasbih, baca wiridan, ya silahkan aja. Karena itu sejak ada zaman itu tasbih. Tetapi saya kembali ke sini adalah perilaku sufisme yang hidup sederhana, menggunakan aksesoris-aksesoris tertentu, itu mirip dengan Hindu, praktek-praktek orang Hindu di dalam kesederhanaan. Sehingga kata Hotman, itu tasawuf itu diambilkan atau diadopsi atau disumberkan pada ajaran Hindu. Kemudian itu alasan kedua. Alasan ketiga adalah, kata dia, karena ada beberapa tokoh Sufi angkatan pertama itu bukan dari orang Arab. Sufi angkatan pertama yang dia kenal itu bukan orang Arab. Contohnya adalah Ibrahim bin Adham. Beliau wafat tahun 782. Sakik Balkhi wafat tahun 810. Atau Yahya bin Mu'ad 871 Masehi wafat. Itu tokoh-tokoh Sufi yang luar biasa, dan dia diidentifikasi bukan orang Arab, jadi dia orang Ajam, yang sehingga kata analisis dia, dugaan dia, tasawuf itu bukan dari Islam tapi dari Hindu dan ajaran India, itu kata dia. Nah sekarang yang keempat, kata yang keempat, tasawuf Islam itu bukan dari Persia, bukan dari Kristen, bukan dari Hindu, tapi dari Yunani, dari filsafat Yunani, khususnya adalah ajaran Neoplatonis dan Hermes. Ini disampaikan antara lain oleh O'Leary, juga Nicholson di dalam Qaul Qadimnya, kalau bahasa kita begitu, Qaul Qadimnya. Alasannya adalah, satu, filsafat Yunani itu telah dikenal baik di dalam tradisi pemikiran Islam. Ya, filsafat Yunani memang sudah masuk dalam pemikiran Islam sejak diterjemahkan oleh Al-Ma'mun, khalifah, salah satu khalifah Bani Abbas, tahun 820-an atau 30-an. Itu mulai ada proses penerjemahan, sehingga kemudian filsafat Islam masuk dan berkembang besar, dan kita paham terjemahan-terjemahan dari filsafat Yunani luar biasa besar, dan kemudian diadopsi dan dikembangkan di dalam filsafat Islam, kemudian melahirkan Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, tokoh-tokoh besar dalam filsafat. Itu ya, itu karena itulah dia kemudian menganggap, berarti tasawuf itu sebenarnya diadopsi dari ajaran-ajaran Yunani tadi, kata dia. Itu alasan satu. Alasan kedua adalah ada tokoh besar di dalam tasawuf yang dikenal sebagai seorang sufi dan mengikuti pemikiran Helenistik Yunani. Siapa dia? Yaitu adalah Dhunnun al-Misri. Dhunnun al-Misri itu seorang tokoh sufi besar. Beliau lahir beliau adalah tahun 796 dan wafat tahun 861 Masehi. Tokoh ini, Dhunnun al-Misri, yang banyak statementnya dalam tasawuf, dalam kitab-kitab kita, dalam kitab-kitab tasawuf pesantren, itu adalah salah satu orang yang dikenal sebagai tokoh sufi yang mengikuti ajaran Helenisme Yunani. Nah, karena itulah kata O'Leary, maka tasawuf Islam itu sesungguhnya bukan dari Islam tetapi dari Yunani. Kesimpulannya adalah menurut sebagian orientalis, Islam itu tidak punya tasawuf. Kalau kemudian ini mirip dengan pendapat sebagian orang kita yang mengatakan tasawuf itu bid'ah karena dia diajarkan Nabi. Jadi artinya sebagian kita yang mengatakan itu
itu sebetulnya mirip dengan orientalis. Bagian orientalis yang mengatakan Islam nggak punya tasawuf. Apa yang disebut sebagai tasawuf Islam adalah diadopsi dari luar Islam. Luar Islam itu mana? Mereka berbeda pendapat. Tapi kesimpulannya ada 4. Luar Islam itu adalah Persia, Kristen, India, Hindu, dan sumber-sumber dari filsafat Yunani khususnya adalah Neoplatonis. Baik, itu kesimpulan dari pendapat orientalis tentang tasawuf. Nanti pada kesempatan lain Anda bisa lihat di sesi yang lain saya memberikan tanggapan tentang pendapat orientalis ini, bagaimana sikap kita dan bagaimana tanggapan kita terhadap pendapat itu, apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.